Di satu waktu pada era perang Napoleon, kapal bernama HMS Surprise atau HMS Surprise, sebuah frigate kerajaan Inggris memuat 197 awak dengan 28 meriam mengarungi samudra di utara Brasil. Mereka mengantongi perintah tempur dari kerajaan untuk mengejar dan menyergap privateer Prancis bernama Acheron yang bermaksud membuat rusuh di perairan yang penuh dengan kapal pemburu paus tersebut. Dan kini ialah subuh yang lembut dan dingin, di mana semua awak baru membuka mata sampai salah satu kru bernama Slade berteriak menyuarakan, pertanda muncul sesuatu di depan sisi kanan Surprise. Mr. Hallam melihat dari teropongnya, merasakan ada sesuatu di depan, dan meski belum pasti pada keputusannya, battle station pun ditetapkan membuat semua kru siap bertempur. Dentuman snare ini membangunkan sekaligus Kapten Jack Aubrey dan Dr. Stephen. Namun meski telah diamati berkali-kali, tiada musuh yang menampakkan layarnya. Menangani ini, skoci pengintai akhirnya dirilis ke laut, mencoba memancing dan mengecoh musuh. Ada atmosfer yang aneh di sini, Bor. Kesunyian meneror bulu kuduk, dan pelot-pelot berpengalaman ini tahu ada yang sedang menghantui mereka sampai Kapten Jack memahami Surprise sedang menjadi target empuk tanpa bisa membalas dan menyiagakan semua awak pada posnya masing-masing. Akhirnya Surprise punya kesempatan membalas Acheron, bajak laut resmi yang berbendera Prancis ini. Tapi Surprise sudah kena surprise di ronde pertama ini dan kerusakan sudah sangat fatal di berbagai sudut kapal. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali melarikan diri, mempenetrasi kabut kelabu. Malam sudah datang ketika Surprise benar-benar aman dari Acheron. Dan Dr. Stephen menyatakan dari penyergapan tadi, Surprise ketewasan 9 orang dan sebanyak 27 awak terluka parah. Selanjutnya evaluasi pun dilakukan dengan para perwira kapal yang meyakini jika Acheron memiliki meriam yang jauh lebih canggih daripada Surprise dan tadi mereka didukung oleh arah tiupan angin. Dan lagi pula jenis kapal Acheron berada di satu kelas di atas Surprise. Pendeknya, Bor, dari semua aspek Surprise bukan tandingan privateer Prancis ini. Tapi di luar ekspektasi, Kapten Jack melarang kapal ini dibawa pulang untuk reparasi. Doi ingin segala perbaikan Surprise dilakukan di tengah lautan ini. Sedangkan di rumah sakit kapal, Dr. Stephen dengan terpaksa mengamputasi lengan kanan Lord Blakeney, bangsawan cilik pemberani yang terluka pada pertempuran dengan Acheron kemarin subuh. Sementara di luar, perbaikan tengah samudra ini terus dilakukan tanpa berhenti. Semua kru dan ABK, kadet dan perwira bahu-membahu kerja bakti. Keesokan harinya, Kapten Jack menengok Lord Blakeney dengan lengan kanan yang sudah hilang separuh dan memberinya hadiah buku petualangan pertempuran Lord Nelson yang merupakan salah satu pahlawan Inggris legendaris di masa lampau. Beberapa hari setelahnya, segala perbaikan Surprise telah rampung, mengisyaratkan kesiapan untuk tempur sekali lagi. Hingga di siang harinya 2 orang awak memberikan surprise untuk Kapten Jack, yaitu sebuah scale model akurat yang menggambarkan kapal Acheron, yang mana Acheron ini ternyata made in Amerika, Bor.
Para perwira menyadari jika memang Acheron satu kelas di atas frigate pas-pasan milik mereka. Ditambah dengan 44 meriamnya dan kemampuan manuvernya yang luar biasa, jelas tak bisa dihadapi satu lawan satu oleh Surprise. Pagi tiba dan para awak Surprise mengadakan barter dengan penduduk Amazon di sekitar. Mereka bertukar korespondensi dan melacak keberadaan Acheron, yang kini ternyata telah melaju ke selatan sejauh 3 minggu jarak kejar. Malam harinya para awak dan perwira memilih berpesta dan menyanyi, menghabiskan petang dengan kegembiraan tanpa mengetahui jika Acheron mengintai mereka dari sepi dan sunyi yang jauh. Tapi baru subuhnya sekali lagi Acheron, didukung dengan angin yang berpihak pada layar mereka, beredar mengejar Surprise. Kapten Lucky Jack langsung memerintahkan untuk kabur secepat kilat. Apapun yang terjadi, kapal mereka harus lolos dari pertempuran hari ini. Dua kali Surprise dicegat dan disergap oleh Acheron. Padahal perintahnya ialah Surprise yang harusnya menyergap dan menghabisi Acheron. Setelah seharian mengejar, baru pada malam harinya Acheron merilis tembakannya ke arah Surprise. Namun Kapten Jack sudah menyiapkan sesuatu untuk menipu musuhnya ini. Letnan cilik Calamity dengan sebuah rakit decoy yang menyala lampunya terombang-ambing di tengah samudra ini akhirnya mampu menipu Acheron. Pada tengah malam, Kapten Jack memerintahkan haluan menikung tajam menuju ke selatan barat daya, berusaha melakukan trik untuk mengalahkan manuver Acheron. Dan tampaknya ini berhasil karena kini Surprise berada tepat di belakang Acheron. Tapi badai hebat mampir dengan brutal ketika Surprise dalam pengejarannya. Dan meski angin serta ombak menghantam Surprise sedemikian hebat, Kapten Jack enggan membatalkan pengejaran ini hingga mereka semua sampai di Cape Horn atau Tanjung Tanduk di area Chile. Dan satu insiden terjadi fatal ketika Mr. Hallam terlambat memberikan bantuan kepada Warley untuk melipat layar. Warley karam ke laut dengan patahan tiang layar yang jika tak diputus malah akan menyebabkan Surprise tertarik dan tenggelam. Maka mau tak mau Kapten Jack William Warley menjadi tumbal pertama pengejaran ini. Beberapa hari setelah kematian Warley, badai salju menghantam Surprise, dan kini Acheron sudah benar-benar menghilang dari horizon. Namun Lucky Jack punya ide brilian, yaitu dengan menunggu dan mencegat musuhnya di Kepulauan Galapagos yang eksotik. Menurut Kapten Jack, Galapagos dipilih karena banyak kapal pemburu paus beredar di sekitar perairannya, dan Doi tahu betul jika target utama Acheron sebenarnya ialah membegal dan merampok kapal pemburu paus. Maka sangat masuk akal jika Surprise menuju Galapagos. Beberapa hari kemudian pesisir Galapagos benar-benar disambangi, dan dari semua awak kapal hanya Dr. Stephen yang luar biasa bahagia mendapati banyak spesies fauna baru yang berguna bagi penelitiannya. Tapi rupanya teropong Kapten Jack melihat hal lain. Dari pengakuan kapten kapal bernama Albatros ini, mereka memang disergap dan sudah dibegal oleh Acheron. Maka langsung saja Kapten Jack menyuarakan pemberangkatan Surprise sekali lagi. Satu hal yang sangat mengecewakan Dr. Stephen, karena nyatanya memang Kapten Jack sudah berjanji memberikan Dr. Stephen beberapa hari untuk melakukan penelitiannya di Galapagos. Siang sampai malam hari dihabiskan awak kapal untuk berlatih menembak dan mempercepat durasi pengisian meriam kapal. Sementara para perwira makan malam seperti biasa. Dan di ruangannya Dr. Stephen masih tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, lebih memilih menghabiskan waktunya sendirian di kabinnya. Tapi sekali lagi pengejaran ini terlalu makan banyak waktu, dan moral para kru sedang kritis karena ketiadaan angin dan memuncaknya hawa panas di perairan ini.
Ini membuat kasus kematian Worley pun viral sekali lagi di antara awak kapal. Nagel yang merupakan kawan baik Worley ini selalu memojokkan Mr. Hallam yang kala itu memang terlambat menolong Worley. Ini membuat semua kru jadi membenci kadet ini. Hingga Kapten Jack turun tangan langsung menengahi Hallam. Jack berusaha memotivasi Hallam agar bisa menjadi pemimpin yang tegas dan jangan sampai dianggap lemah oleh para kru kapal. Yang harus diraih Hallam secepatnya ialah respect dari semua bawahannya. Dan Nagel mau tak mau harus dihukum berkat kelalaiannya menghormati atasan di kapal ini. Tapi hukuman Nagel ini hanya memperparah kondisi moral seluruh awak kapal yang mana kebanyakan pelaut memang percaya takhayul dan menganggap kesialan sudah mulai menaungi kapal mereka ini. Kebencian para kru ditambah bumbu mistik semakin memperunyam situasi Hallam hingga akhirnya di suatu malam kejadian naas pun terjadi. Paginya, upacara kematian yang singkat dilaksanakan untuk menghormati kadet Hallam. Dan anehnya Bor, tiba-tiba angin muncul dengan deras, melajukan kapal dengan cepat, seakan-akan aura buruk sudah terangkat total dari Surprise. Tapi satu lagi kenaasan terjadi di siang yang cerah ini. Saat seekor albatros mengitari kapal, menarik perhatian Dr. Stephen dan di satu sisi Kapten Howard berniat memburunya. Mr. Higgins yang tadinya hanya asisten ini terpaksa menjadi tukang bedah untuk mengeluarkan peluru dari perut Dr. Stephen. Di luar, dari teropong laki Jack, privateer Prancis ini kembali muncul. Ini membuat Jack bingung antara menyuarakan battle station atau kabur dan menyembuhkan Dr. Stephen, kawan baiknya ini. Tapi Doi tahu jika nyawa sahabatnya ini lebih penting dan akhirnya lebih memilih menurunkan Doc Stephen ke Galapagos untuk segera dioperasi. Dan di sini daripada harus mengandalkan ilmu tanggung Mr. Higgins, Doc Stephen lebih memilih membongkar perutnya dengan menggunakan tangannya sendiri. Alhasil, operasi swadaya ini pun sukses. Dan di luar, para awak kapal bersenang-senang di kepulauan yang masih asing bagi manusia di kala itu. Maka belum sembuh benar saat Doc Stephen memulai petualangannya, mencari dan meneliti berbagai spesies baru dan unik, ditemani oleh Pedin dan Blackney, si ningrat cilik. Tapi meski bagaimanapun, Doc Stephen belum menemukan hewan yang dicarinya, yaitu semacam pelikan besar yang tak bisa terbang. Hingga di satu sisi pulau, Dr. Stephen melihat pelikan incarannya, tapi sekaligus juga mereka harus bergesa balik menuju Surprise. Dan sayang, dari berbagai jenis fauna yang ditangkap, hanya beberapa saja yang bisa diangkut ke kapal. Dan Doc Stephen memamerkan belalang ranting yang berbentuk seperti cabang kering untuk menyamarkan dirinya. Dan demi melihat kemampuan serangga ini, terbersit satu ide dalam benak Kapten Jack. Malam itu juga seluruh penampilan Surprise diubah hingga menyerupai kapal pemburu paus dengan nama Siren. Di bawah dek, segala persiapan duel antar kapal dilakukan oleh seluruh ABK. Semua seragam resmi dilepas, diganti dengan pakaian sipil. Hingga pada akhirnya Kapten Jack memberikan briefing terakhir untuk menjebak Ekron agar mau mendekat di jarak tembakan terbaik dan efektif untuk meriam kapal mereka. Gun crews, you must run out and tie down in double quick time. And I know you're as anxious as I am to get into close action. Surprise is on our side.
Beberapa jam kemudian Ekron semakin merapat dan seluruh kru Surprise dengan tegang dan panas menunggu terjadinya aksi hingga But you have had warning. Stop now, or we will destroy your ship. English Weller, this is your last warning. seluruh barisan meriam pun mendongak, mengincar robohnya tiang layar utama Ekron, berharap memberi kecacatan permanen pada kapabilitas manuver musuh. Hingga tiba Lucky Jack mengkomando untuk menaiki kapal musuh, memberi serangan tawuran terakhir melalui close combat yang mematikan. Tapi Ekron juga punya sedikit surprise untuk kru Surprise. Anehnya, hingga pertempuran usai, Kapten Ekron tak bisa ditemukan, bagai raib ke alam gaib. Dan yang ada hanyalah kru medis dengan dokter bernama Devigny. Docteur? Oui. Docteur Deligny, monsieur. I did what I could for him. Meski menang, Lucky Jack tahu jika Surprise kehilangan banyak awak kapalnya dan tak sedikit pula perwira yang tewas. Keesokan harinya, Kapten Jack memberikan perintah untuk Letnan 1 Tom Pulling agar menahkodai dan menjadi kapten sementara di Ekron, berlayar menuju ke Valparaiso di selatan untuk diperbaiki dan menukar tawanan, serta menjadwalkan pertemuan mereka sendiri di Portsmouth. Beberapa jam kemudian, Kapten Jack yang berdua dengan Doc Stephen mengatakan jika dirinya sempat bertemu dengan dokter di Ekron, tapi tetap tak bisa menemukan kapten kapalnya. Dan ini langsung disangkal oleh Doc Stephen yang berujar jika dirinya tahu betul bahwa dokter milik Ekron sudah mati beberapa bulan yang lalu. Nah, ini pertanda bahwa dokter yang ditemui oleh Jack ialah Kapten Ekron yang sebenarnya sedang menyamar. Maka dengan segera Surprise sekali lagi mengubah arah haluan, berusaha mengejar Ekron, sekaligus memberi kekecewaan kepada Doc Stephen yang juga sekali lagi gagal mengunjungi Galapagos. Namun Kapten Jack berusaha menghibur kawan baiknya ini dengan mengatakan jika burung lautnya tak akan minggat kemana-mana jika memang spesies itu tak bisa terbang. Dan film pun komplit. Nah Bor, semoga satu film bersetting peperangan era Napoleon Bonaparte ini bisa menjadi penyegar suasana kalian dan sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum, yuk, bye.